Kita ada 4 rumpun keahlian. Kita ada rumpun keahlian pengembangan wilayah dan desa, kemudian ada rumpun keahlian perancangan kota yang tadi urban design masuk gitu ya. Ada keahlian infrastruktur dan transportasi, ada bidang keahlian lingkungan dan mitigasi bencana. Oke. Ya, gitu. Udah ada mitigasi rencana. Ini berarti semuanya praktek ya, Bu, atau lebih banyak teori sih, Bu? Aduh, kita mah ya. Kalau ngomongin kurikulum, kita itu adalah salah satu program studi yang lebih banyak di luar kelas. Oh iya. Jadi kita itu, mohon maaf ini menyinggung OBE ya, kurikulum berbasis produk atau outcome gitu ya. Kita sudah dari lama sebelum kurikulum Itu ada sudah melakukan memang praktek seperti itu. Karena kita itu setiap mata kuliah khusus program studi pasti tugasnya tugas besar. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nah, kita masih suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Apalagi di tahun ini ada yang berbeda karena pelaksanaan kemerdekaannya ada di 2 tempat sekaligus. Yang pertama di IKN, Ibu Kota Negara, dan tentunya di Istana Negara Jakarta. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang Ibu Kota Negara sama ahlinya yang kebetulan ada di bidang perencanaan wilayah kota dengan Ibu Ani Handayani dari Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Sedikit koreksi, Arni. Oh Arni, siap salah Ibu Arni Handayani, betul ya? Ibu Arni ya, saya dari dosen dari perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, kita ngomongin perencanaan wilayah dan kota pas banget nih sama IKN nih, Bu. Iya. Ibu Arni melihat IKN sendiri seperti apa, Bu? IKN itu sebenarnya adalah sebuah wilayah otorita baru yang dia difungsikan untuk menggantikan fungsi ibu kota negara kita yang lama, yaitu DKI Jakarta, karena sudah dianggap over capacity secara pembangunan dan sudah tidak layak investasi, juga sudah tidak aman menjadi pusat pemerintahan negara seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan terhadap IKN, ya tentu saja kita harus optimis ya, karena kan sudah diputuskan untuk diselenggarakan, ya mudah-mudahan dapat menggantikan tugas ibu kota negara dengan baik. Oke. Gitu. Sebelum kita jauh bahas IKN Ibu, mungkin aku pengen tahu sedikit nih terkait PWK itu sendiri. Nah, PWK itu perannya di bagian mana sih, Bu? Gini, pembentukan IKN itu kan dia sudah ditetapkan dengan Perpres, Perputusan Presiden nomor 62, 63, dan 64 tahun 2022. Nah, salah satunya itu yang Perputusan Presiden nomor 4 tahun 2022 itu tentang pembentukan perencanaan tata ruang di wilayah otorita IKN, Ibu Kota Negara Nusantara kita sekarang. Nah, yang merencanakan itu adalah lulusan PWK, yang profesinya disebut dengan seorang planner. Jadi kita tugasnya di IKN, kita mengambil alih peran untuk merencanakan IKN yang dia itu dibuka dari hutan belantara, itu kalau sederhananya dikapling-kaplingkan ya, gitu ya. Dibuka akses jalannya, kemudian ditentukan sebaran fungsi kegiatannya, dan berapa kapasitas daya tampungnya itu oleh seorang perencana. Oke, berarti ruang lingkupnya di situ ya, untuk merencanakan perencanaan wilayah kota atau wilayah. Ya, Bu ya. Nanti kalau ngomongin IKN ini kan, tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah otorita baru yang dibuat tentunya. Nah, ini kan kita lihat kalau di Kalimantan sendiri itu didominasi dengan wilayah hutan. Nah, itu dengan adanya pembukaan wilayah baru itu seperti apa, Bu? Dampaknya, atau pasti ini sudah diperhitungkan dulu kan oleh teman-teman PWK, terutama kita bahas PWK di sini, Bu ya. Gitu. Ini unik ya IKN itu, saat kota-kota yang lainnya itu kan mengalami pemekaran atau misalnya tuh disatukan atau dipecah gitu ya. IKN ini dia kota yang dibangun dari nol, tapi sebenarnya di dalamnya tidak nol. Ada masyarakat etnis yang sudah sejak lama ada di sana, atau kita bilang indigenous people. Ada indigenous people itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya, masyarakat adat. Kemudian juga ada aneka ragam hayati yang kalau Kalimantan itu adalah
paru-paru dunia ya, Yeah. yang menjadi perhatian internasional juga. Ada hewan yang dilindungi juga, salah satunya orangutan dan banyak lainnya. Tentu saja kehadiran IKN ini tidak bisa dipungkiri menekan daya dukung lingkungan. Oke. Ada yang berubah pasti kan, Betul. dari yang hutan tiba-tiba menjadi kawasan perkotaan. Iya. Tentu saja ada yang berubah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah diperhitungkan atau tidak? Tentu saja ini diperhitungkan. Dalam pembangunan kita sebagai seorang planner, kita tidak bisa hanya memberatkan pada perspektif atau sudut pandang ekonomi. Ada 3 sudut pandang berkeadilan yang setidaknya kita harus jadikan kacamata kita dalam pembangunan, yaitu perspektif ekonomi, perspektif ekologi atau lingkungan, dan perspektif sosial. Nah, pembangunan IKN ini dia dibangun tuh atas dasar keterdesakan. Jadi terdesak, makanya dibangun. Jadi bukan gabut ya, bukan gabut. Jadi bukan asal celek buka baru gitu ya Bu ya? titik di sini gitu, enggak. Ini tuh terdesak, kita darurat. Karena apa? Untuk menjawab isu ketimpangan wilayah di timur Indonesia, di mana pembangunan itu dianggap sangat Tidak Java-sentris, betul. terpusat di Pulau Jawa saja dan di Jawa dan di Indonesia bagian barat. Nah, kan kita juga jadi wah ini bagaimana kan? Ini penting. Nah, maka setelah analisis lokasi, awalnya itu nggak di kan kalau saya nggak salah ya, tapi Kalimantan Tengah agak ke utara gitu ya, di sana lokasinya, terus kemudian dianalisis lagi itu, jadi ada analisis untuk menentukan lokasi. Oh ternyata lokasi yang ideal itu adalah sekarang di Nusantara yang timur Kalimantan itu. Nah itu dihitung daya dukung lingkungannya, bagaimana bisa menopang kegiatan IKN dan bagaimana kita juga bisa melakukan tetap melakukan upaya konservasi supaya tekanan terhadap lingkungan itu bisa diantisipasi dan bisa ditanggulangi. Oke. Iya, jadi tidak hanya sembrono ya gitu. Ini sudah dihitung. Nah ini kan maksudnya kan masyarakat banyak yang tidak tahu nih, kita tahu bahwa kayak tiba-tiba dibangun satu wilayah baru, perkotaan di tengah hutan Kalimantan yang notabene tadi disampaikan adalah jantungnya dunia gitu. Jadi tidak sembarangan, ini sudah penuh dengan perencanaan tentunya. Tapi kan Bu tadi Bu sampaikan juga bahwa di sana tuh ada etnik atau ada suku adat yang sudah memang tinggal lama di sana. Itu bagaimana caranya atau apakah bagaimana dengan mereka gitu loh nantinya? Ya, kan ini harus berkeadilan ya. Masa kita hanya mengundang investor terus kitanya bagaimana? Yeah. Ya gitu kan, itu pertanyaannya. Masih dalam proses ya. Kalau kita evaluasi sedari sekarang, bagaimana sih nasib mereka, itu sepertinya masih terlalu dini ya. Sekarang tuh kita masih meraba bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat etnis yang ada dan bagaimana pembangunan agar tetap terselenggara. Jadi win-win solutionnya bagaimana. Nah, kebetulan nih langsung promosi ya. Nah, biasanya seorang planner lah yang berperan sebagai mediator atau fasilitator yang memediasi masyarakat adat dan pemerintah sebagai pemilik pekerjaan. Seperti itu, kita memediasi apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi masyarakat adat dengan adanya pembangunan ini, desakan bagi mereka, dan apa bantuan program yang bisa kita berikan untuk keberlanjutan kehidupan mereka juga gitu. Berarti di PWK juga tidak hanya melulu terkait kita ngomongin desain atau perencanaan, tapi ada komunikasi di sini yang dipelajari di khususnya bidang studi di PWK itu sendiri ya Bu ya. Bahkan kita tuh ada satu mata kuliah khusus membahas komunikasi teknis ya gitu. Namanya adalah teknik presentasi dan komunikasi. Jadi tidak hanya sekedar mempresentasikan yang bagus-bagus, tidak, tapi bagaimana si rencana pembangunan yang dibuat itu dapat dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat. Oke, sekarang kita ngomongin pembangunan atau suatu perubahan itu akan ada pro dan kontra tentunya kan Ibu. Nah, ini bagaimana kan tugas kita mungkin dari segi perencanaan untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek itu ya Bu ya. Iya betul, karena pembangunan itu kembali lagi harus berkeadilan. Hak-hak itu tidak hanya hak ekonomi saja yang harus dipenuhi, hak sosial. Bagaimana masyarakat etnis bisa terus melakukan dan mempertahankan identitasnya. Hak lingkungan, bagaimana lingkungan bisa terus sustainable seperti itu, mendukung juga kehidupan di atasnya gitu. Jadi itu harus berkeadilan kayak gitu. Membuat otorita baru atau wilayah baru artinya mempunyai peluang yang sangat luas lagi nih, berbagai macam aspek ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Ini bagaimana Bu melihat potensi yang ada di IKN itu sendiri? Nah, kalau lihat potensi IKN sekarang, kita berarti kita harus lihat nih
tahap stase pembangunannya sampai mana. Nah, IKN itu sekarang kembali lagi ke Perpres ya gitu ya. Selain Perpres nomor 62, 63, 64 tahun 2022, ada Perpres nomor 57 tahun 2024 ya. Itu tentang urgensi percepatan pembangunan IKN. Nah, targetnya sebenarnya pada tahun 2024 itu sebagian besar kementerian itu sudah pindah ke sana. Nah, tetapi mungkin sekarang belum tercapai ya. Nah, sekarang di mana? Sekarang tuh sedang mempersiapkan konstruksi. Nah, peluang kerjanya banyaknya di konstruksi, Mas. Jadi sekarang tuh dalam pembukaan akses, dalam penyediaan fasilitas, dalam konstruksi bangunan itu sedang banyak. Makanya dan juga dalam perencanaan zona-zona ya, dan juga dalam kegiatan pemetaan sosial yang tadi saya bilang terkait mediasi dengan masyarakat adat. Nah, itu sedang peluangnya itu di sana. Kalau misalnya peluang kerja ya. Misalnya kalau misalnya di teknik sipil tuh kemarin sedang banyak rekrutmen untuk ahli building image modeling. Jadi itu bagaimana cara memodelkan infrastruktur dalam 3 dimensi sehingga bisa dimodelkan itu sedetail mungkin dan bisa lebih mudah diaplikasikan dibangun. Kemudian untuk PWK sendiri sedang banyak rekrutmen untuk ini fasilitator sosial dan juga perencana gitu, asisten perencana dan lain-lain. Gitu. Sekarang peluangnya di sana. Mungkin kan tadi karena yang membuka otoritas wilayah baru, akhirnya begitu banyak peluang yang hadir di sana. Nah, itu diisi oleh siapa sih, Bu? Apakah ini ada peran dari teman-teman Gen Z juga? Karena kan kita ngomongin membuka wilayah baru, otomatis ada sentuhan nih, ngomongnya seperti apa dari anak muda itu sendiri gitu kan. Apakah ada peran juga di teman-teman Gen Z di situ? Atau kan memang teman-teman Gen Z bisa juga nih ikut ambil peran di sana gitu? Bicara tentang Gen Z berarti bicara tentang yang lahir setelah 98 ya? Ya, betul. Saya enggak. Sama. Ya, begini. Karena IKN juga sebenarnya diproyeksikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya. Betul. Dan Gen Z ini merupakan bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah ledakan peningkatan penduduk pada angkatan kerja produktif. Nah, dan angkatan kerja produktif kita itu ada di Gen Z. Nah, secara otomatis gitu ya, peluang adanya lapangan kerja di IKN itu bisa diisi oleh Gen Z. Nah, di mana beberapa mahasiswa kami juga sebenarnya ya sudah terserap di sana. Jadi sebenarnya Gen Z itu sangat berpeluang dan diharapkan mengisi lini-lini pekerjaan, lapangan kerja yang ada di manapun lah, tidak hanya di IKN gitu. Peluangnya besar. Nah, sekarang kalau ditanya oleh siapa sih sebenarnya lapangan kerja di IKN sekarang diisi? Ya diantaranya oleh Gen Z gitu. Diantaranya oleh Gen Z. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, Mas, karena IKN ini dia ditargetkan untuk menarik investor. Investor itu bukan lembaga sosial, tapi dia bisnis. Nah, seorang yang pebisnis itu kan pengen pekerjaannya menguntungkan, menggunakan sumber daya manusia salah satunya yang unggul. Nah, karena dia dari luar negeri, kadang mereka itu lebih percaya tenaga ahli dari luar. Nah, ini tantangan untuk Gen Z. Bagaimana dia bisa menyetarakan keahliannya dengan sumber daya manusia dari luar. Seperti itu. Berarti ini apakah upaya yang harus dipersiapkan ya sama teman-teman untuk bersaing itu, Bu? Karena kita ngomongin sekarang kan banyak kan tipe-tipenya gitu. Nah, ini bagaimana nih agar kita menjadi seorang generasi yang memang unggul gitu dan bisa bersaing sama teman-teman yang lain? Nah, sebenarnya Gen Z ini adalah generasi yang diuntungkan karena melek teknologi. Nah, nggak kayak kita kan, kita ya, zaman dulu kan mengalami tidak mengerti teknologi. Betul, gitu. Kita jadi, dari buku ke buku ya, dulu. Kalau sekarang Gen Z bisa surfing kemana saja, aksesnya lebih luas. Nah, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh Gen Z untuk lebih memahami bidang kerja yang dibutuhkan sekarang itu seperti apa. Karena sekarang itu rekrutmen pekerjaan tuh sudah lebih spesifik pada keahlian dalam bidang gitu. Tidak hanya harus pintar dan nilai UN dan nilai sebagainya. Dulu kan kita terpatok dari angka ya, nilai angka IPK tidak. Kalau sekarang lebih ke keahlian. Bahkan beberapa orang mungkin tidak mengenyam degree ya gitu, dia tidak ada degree tapi dia bisa terserap di bidang kerja yang sekarang sedang seksi-seksinya gitu ya, kayak misalnya informatika dan lain sebagainya, teknik, desain, modeling dan sebagainya. Modeling di sini model informatika ya seperti itu karena ada keahlian. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh Gen Z gitu.
harus tahu bidang kerja tuh sekarang seperti apa, sudah tidak seperti dulu yang berbasis paper test gitu, tapi berbasis skill, karena yang akan menggunakan itu ya investor tadi gitu, seperti itu, harus sesuai dengan permintaan industri. Gitu. Berarti artinya kita harus bisa menyesuaikan diri ya Bu ya dengan kebutuhan dan permintaan yang ada. Kita juga tidak bisa terus-terusan memelihara ego sendiri gitu kan ya. Iya betul. Jadi kan sekarang Gen Z ini maaf kalau ada tersinggung gitu ya, maksudnya itu peka terhadap isu mental health. Terus yang diomong itu kayak, kalau bekerja saya harus sesuai passion. Nah, yang harus diketahui Gen Z adalah bekerja selain sesuai passion adalah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan di lapangan kerja gitu. Jadi mungkin bisa lebih menyesuaikan passionnya, mengarahkan dengan bidang kerja tuh sekarang seperti apa sih. Kalau dulu kan kita hanya tahu bidang kerja tuh yang umum-umum ya, PNS, dokter, guru. Ternyata di lapangan tuh ternyata ada ahli building image modeling, ahli urban design, ternyata ada selain arsitektur ada ahli infrastruktur lainnya. Apa sih pekerjaannya seperti itu. Jadi harus lebih melek dengan jenis pekerjaan dan bagaimana mereka bekerja, yang saya rasa sudah bisa diakses oleh Gen Z sekarang. Iya, karena tadi kan keterbukaan teknologi yang kita rasakan sama-sama sekarang, jadi mereka bisa lebih leluasa dan lebih luas lagi untuk mengeksplor sebetulnya Bu ya. Jadi kayak gitu. Kalau di UGG sendiri Bu, sejauh mana nih, kan sudah ada lulusan dari PWK ya tentunya ya? Alhamdulillah sudah itu ada. Udah ikut berperan andil juga kah dalam setiap pembangunan di IKN terutama ini? Aduh, kalau kita alhamdulillah sudah ada lulusan dan beberapa lulusan kita sudah diterima di konsultan multinasional ya. Diawali dengan mereka dikirimkan kerja praktek ke perusahaan itu, kemudian karena mereka itu tadi punya keahlian. Keahliannya salah satunya menggunakan program GIS namanya. GIS itu Geographic Information System, dan itu tuh program yang sangat menjual di dunia kerja. Nah, itu sudah terserap ke konsultan tersebut, tetapi memang baru ditugaskannya di wilayah yang bukan di IKN gitu. Tapi alhamdulillah karena kita bekali dengan kemampuan GIS itu, akhirnya dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Berarti itu setelah lulus atau memang prosesnya mereka setelah habis magang itu terus gak lama dia mungkin dipanggil lagi? Mereka belum wisuda, tapi sudah diterima di perusahaan multinasional. Kenapa kita bilang multinasional? Biasanya konsultan multinasional itu dia mengirimkan tenaga kerja itu ya untuk wilayah Nusantara. Jadi nanti ya anak kami ya mungkin kalau misalnya kantor tersebut ada dapat kebutuhan di IKN ya bisa disalurkan ke IKN gitu, seperti itu gitu. Nah, mereka itu setelah saat KP mereka memegang proyek. Setelah proyeknya selesai dan KP-nya selesai, kemudian mereka menempuh kitam, kalau di kita ya ada pengganti skripsi itu, kitamnya selesai, mereka dapat recall dari owner pekerjaan di konsultan itu, lalu sekarang mulai bekerja sambil nunggu wisuda. Berarti aku lihat sih sekarang karena tadi kita ngomongin pembangunan ya, karena di setiap daerah juga lumayan nih, setiap daerah itu terus melakukan pembangunan tentunya, apalagi sekarang ada otorita baru IKN, yang dimana tadi Ibu sampaikan bahwa ini kue yang empuk nih buat teman-teman, apalagi khususnya PWK ya, karena kan dibutuhkan sekali bagaimana merencanakan satu wilayah baru gitu. Nah, artinya berarti di PWK sendiri peluangnya sangat besar ya Bu ya? Besar sebenarnya peluang untuk terserap di IKN gitu ya. Karena apa ya? Karena itu adalah sebuah wilayah baru dibuka gitu ya. Dan memang perencanaannya bisa dibilang ya dari zero ya, from zero gitu. Jadi perencanaan itu ya udah otomatis gitu, anak PWK harus masuk di sana, dibutuhkan besar kebutuhannya gitu untuk lapangan kerja tersebut, seperti itu Mas gitu. Iya, karena ngomongin membangun itu pasti kan kita harus butuh tim yang banyak juga. Tim yang banyak. Karena nanti mungkin boleh dikoreksi sedikit Bu, kalau PWK itu nggak cuma untuk perencanaan wilayah juga kan ya, ada beberapa bidang lagi. Jadi gini, aja, Bu? PWK itu tidak, satu lulusan PWK itu tidak kepada harus bisa mengerjakan semuanya, kompleks sekali gitu ya. Jadi ada beberapa keahlian, seperti misalnya saya ahli dalam pengembangan wilayah, itu terkait pengembangan wilayah baru, seperti membuka kawasan strategis nasional, membuka KEK, kawasan ekonomi khusus, membuka kawasan metropolitan atau pengembangan wilayah. Ada ahli urban design. Urban design itu ahli perancangan kota, membuat kota menjadi cantik dengan arsitektur, desain, identitas kota dimasukin ke sana. Ada ahli infrastruktur, dia merencanakan jenis dan jumlah infrastruktur yang harus disediakan untuk
agar sebuah kota itu bisa hidup itu bagaimana. Nah, terus ada ahli kebencanaan. Karena bencana itu harus dipetakan juga ya, di mana potensi sebarannya, bagaimana mitigasi pencegahannya, programnya seperti apa sehingga menghasilkan kebutuhan. Harus ada bangunan tahan gempa, harus ada zona evakuasi, harus ada wilayah-wilayah aman gitu ya. Nah, itu ahli kebencanaan. Ahli perencanaan pesisir ada juga gitu ya. Terus ahli perencanaan komunitas ada juga, jadi tidak satu orang semua pekerjaan. Jadi bidangnya ada bidang beberapa ya. Spesifikasi bidang. Kalau di UGJ sendiri sudah ada semua itu, Bu? Kita ada 4 rumpun keahlian. Kita ada rumpun keahlian pengembangan wilayah dan desa, kemudian ada rumpun keahlian perancangan kota yang tadi urban design masuk gitu ya. Ada keahlian infrastruktur dan transportasi, ada bidang keahlian lingkungan dan mitigasi bencana. Ya. Gitu. Udah ada mitigasi rencana. Ini berarti semuanya praktek ya, Bu? Atau lebih banyak teori sih, Bu? Aduh, kita mah ya. Kalau ngomongin kurikulum, kita itu adalah salah satu program studi yang lebih banyak di luar kelas. Oh iya. Jadi kita itu, mohon maaf ini menyinggung OBE ya, kurikulum berbasis produk atau outcome gitu ya. Kita sudah dari lama sebelum kurikulum ada sudah melakukan praktek itu. Karena kita itu setiap mata kuliah khusus program studi pasti tugasnya tugas besar. Dan tugas besar itu dia harus mengambil lokasi studi. Dan lokasi studi antara tugas besar kadang tidak boleh sama. Jadi makanya kita tanda kutip kuliah sambil jalan-jalan tuh itu. Karena setiap mata kuliah itu ada tugas besar yang harus ke lapangan. Gitu. Nah ini kayaknya cocok deh buat aku, Bu. Yang suka jalan-jalan tapi ada manfaatnya gitu kan. Begitu. Jadi ada melakukan sesuatu tapi sambil menyelam minum air gitu kan, sambil jalan-jalan. Itu memang salah satu keunikan bidang PWK ya. Seperti saya dulu kan sebelum jadi akademisi memang di konsultan gitu ya. Salah satu enaknya itu kita bisa terbang kemanapun dengan biaya negara karena kita tenaga ahlinya kan. Maksudnya tuh kita salah satu tim di sana, jadi kita merasakan kayak misalnya nih kalau kita meniatkan ingin ke Makassar ya untuk apa? Tapi ada proyek di Makassar ya terbang ke Makassar, ke Bangka ya terbang ke Bangka, ke Bali ya terbang ke Bali gitu ya. Ini tuh pekerjaan yang berkahnya itu adalah kita tuh jadi terbuka dengan Indonesia. Gitu. Jadi lebih bisa luas lagi loh. Luasnya itu kan kita juga ketemu sama tim-tim baru di kota-kota yang kita tuju itu ya, Bu ya. Termasuk engineer yang sangat sosial ya. Karena kita tuh jadi di kota ini timnya ini, kota ini timnya ini. Jadi kita tuh jadi fleksibel orangnya, jadi bisa bekerja dengan kondisi tim yang berubah-ubah secara singkat. Nah gitu. Ini kita harus punya sisi adaptif yang sangat cepat gitu kan, betul. Bu ya. Harus coping mechanism atau kemampuan menyesuaikan dirinya juga bagus gitu. Nah ini juga mungkin sebenarnya teman-teman Gen Z ini udah bisa banget kan, Bu ya. Bisa, paling humble. Paling humble kan, harusnya udah paling bisa nih ada di PWK karena memang salah satu ya menurut aku sih kayak program studi atau jurusan yang memang oke gitu buat teman-teman yang suka jalan-jalan tapi juga suka dengan melakukan teknisnya juga gitu. Ya ini cocok sekali sih, apalagi Gen Z itu kan sekarang sudah terpapar dengan wawasan yang luas ya. Jadi sebelum mereka pergi kemana-mana karena akses terhadap sesuatu sudah luas gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah pikirannya tuh udah di luar kepalanya gitu. Sudah terbayang oh tempat itu gitu. Tidak hanya kota ini, ada kota yang lain. Nah, mungkin ini memfasilitasi para Gen Z yang hasrat travelingnya tinggi. Ya. Karena jam terbang seorang planner tuh memang setinggi itu. 1 minggu tuh kami kan ibu kaprodi yang baru, itu juga merupakan seorang praktisi. 1 minggu tuh bisa di 2 pulau yang berbeda, di beberapa kota yang berbeda. Jadi setiap hari tuh kota-kotanya beda-beda bisa. Kayak gitu. Jadi kalau di kampus bukan karena nggak ada orang ya, karena nggak ada memang orang. Di luar semua. Tapi tidak setiap hari begitu ya. Hanya pada beberapa suatu masa pernah seperti itu gitu. Nah, Bu, terakhir nih sebelum kita tutup diskusi hari ini, cuma kan ini kalau ngomongin PWK dan yang lain banyak banget yang aku pengen tanyakan sebetulnya. Ini kita balik lagi ke IKN, Bu. Menurut Ibu ini adalah sesuatu yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak? Waduh, harusnya ditanyain ke Sri Mulyani itu. Nah, itu titip juga. Sebagai ahli dan juga sebagai akademisi sekarang nih, apakah tepat atau tidak nih ketika IKN ini muncul gitu? Dan seberapa besarkah sumber daya manusia dan sumber daya alam kita yang bisa dimanfaatkan di sana gitu? IKN ini kan dia terdorong dengan urgensi. Ya, kalau misalnya perspektif saya sendiri, ini adalah sebuah tantangan, tapi juga ada ancaman. Ya, jadi tantangannya apa? Tantangannya ada kawasan
sedikit seperti kawasan metropolitan baru, direncanakan dia berkapasitas 8 sampai 9 juta jiwa di tahun 2045, menampung kurang lebih targetnya itu 4,5 juta tenaga kerja. Ya tentu saja ini sebenarnya peluang ya, tetapi menghasilkan tantangan. Bagaimana sumber daya manusia kita bisa berkompetisi, mengisi ceruk ekonomi baru yang akan tumbuh di sana. Itu tantangan kan? Betul. Kita harus bersaing agar tidak yang dibawa investor itu yang memasuki pasar kerja itu tantangan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan konsistensi rencana pembangunan itu. Jangan sampai ini menjadi program kerja yang terhambat gitu, atau misalnya ditinggalkan. Ini adalah program berkepanjangan, 20 tahun baru boleh dilihat hasilnya. Karena target-target tadi itu 20 tahun dilihatnya kan. Nah itu, jadi tantangan bagaimana ini tidak putus. Bagaimana ini bisa dilanjutkan. Ancamannya apa? Yaitu, tadi ada tekanan terhadap lingkungan, tekanan terhadap masyarakat adat. Nah ini yang harus diantisipasi. Ya. Jadi apakah tepat atau tidaknya itu bagaimana kita menyikapi ancaman dan tantangannya. Kayak gitu. Oke, berarti sangat-sangat complicated. Mari kita lihat bagaimana nanti seiring berjalannya waktu akan seperti apa ya Bu tentunya. Dan ini juga buat teman-teman semua yang memang punya potensi dan memang suka akan dunia desain dan perencanaan wilayah kota bisa gabung sama, nanti ketemu Bu Arni di UGJ tentunya kan. Nanti ada dosen sangat keren banget nih, ada Bu Arni di UGJ akan sharing sama teman-teman. Dan ini juga baik lagi yang Bu sampaikan tadi bahwa ini adalah peluang yang sangat besar buat kita, khususnya sumber daya masyarakat Indonesia yang memang ingin tadi berkontribusi di wilayah yang baru itu nanti. Tapi ya itu tadi PR-nya adalah kita harus sama-sama terus meningkatkan potensi diri. Potensi. Ya. Kita harus terus mengevaluasi apa yang kurang ini kita terus belajar dan lebih belajar lagi agar bisa bersaing dengan pasar asing itu tadi ya Bu, yang mungkin saja bisa masuk ke Indonesia. Ya, sebenarnya bukan mungkin. Kan sudah ya. Karena memang investasi itu ditujukan untuk menarik lebih banyak investasi. Secara peluang ekonomi itu bagus, gitu. Tetapi kita tetap kompetisi. Kompetisi semakin ketat tentunya. Gitu, karena kita harus bersaing dengan sumber daya manusia yang dari luar itu tadi. Betul. Kan? Kita harus bisa membuktikan kita bisa berguna dan bermanfaat untuk negeri kita sendiri, gitu. Jangan sampai mayoritas orang luar nih yang ikut serta membangun negeri kita, gitu, malah kitanya nggak ada gitu. Jadi ya harapan kita semua tentunya masyarakat Indonesia dan teman-teman Gen Z ini bisa lebih berkontribusi aktif di pembangunan Indonesia, tentunya di wilayah ya paling tidak di wilayah terdekat dari teman-teman sendiri gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode Talk Show kali ini. Seru banget nih kita bahas terkait perencanaan wilayah kota nih, karena memang ini salah satu program studi yang lagi hangat-hangatnya nih. Harusnya teman-teman yang memang SMA yang mau kuliah ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman untuk mengambil program studi atau jurusan gitu. Nah ini ada di Cirebon, ada di UGJ, jadi buat semuanya bisa kepoin atau tanya lebih lanjutnya di Instagram pmb.ugj atau di call centernya, nanti aku tulis di deskripsi box ya. Terima kasih sekali lagi Bu Arni sudah mampir di Hanya Talk Show. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Hanya Talk Show kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Dadah.